selalu mengungkapkan pendapatnya sesuai dengan kaidah yang ada di anak-anak. Jadi tidak ada teori, ini anak ini harus begini loh, harus tidak kami rancang gitu. Sehingga kalau kami katakan, karena tujuan daripada pendidikan nanti anak-anak itu kan tidak hanya menjadi seorang abdi negara, ya. Karena kurikulum Merdeka itu menekankan potensi anak-anak. Kan setiap anak potensinya berbeda. Misalkan ini suka puisi, masa kita paksa dengan matematika? Harus kita gelarkan dengan penekanan bahwa anak ini diarahkan memang ke puisi, yang ke matematika, ya matematika lebih ditekankan di numerasi dan di literasinya. Tetapi di setiap waktu literasi itu memang kami harus tekankan di setiap mapel. Setiap mata pelajaran itu harus ada literasi. Kemudian yang paling menguatkan literasi di kami itu di P5. Iya. Di sana kami merancang P5 tidak ujuk-ujuk langsung suatu proyek menghasilkan produk, bukan, tapi berproses. Di hari pertama atau di LKPD pertama, anak-anak itu hanya mengenal dulu. Setelah itu menyampaikan ke anak-anak kedua bagaimana langkah mengisi LKPD, otomatis dia kan literasi. Misalkan seperti gaya hidup berkelanjutan. Apa sih tujuan kami? Apa manfaat daripada sampah plastik? Apa yang tidak manfaat? Kami beri dia, anak-anak mengeksplor sendiri melalui Google itu. Kan otomatis daya juang untuk berliterasi itu sangat lumayan. Sehingga kami di tahun kedua ini setelah menjadi sekolah penggerak, raport pendidikan untuk literasi sudah jauh. Nah, walaupun itu sebagai proses bagian daripada asesmen ya. Kan karena dinilai dari asesmen. Asesmen itu menunjukkan anak ini sudah berliterasi atau belum. Karena pertanyaan dari suatu asesmen itu tidak lagi seperti dulu. 2 tambah 2 sama dengan 4, lah begitu. Kan harus betul-betul dia berpikir kritis. Misalkan mau ke Denpasar, saya tuh lewat mana sih? Seperti itu. Itulah tujuan kami, tidak pernah mengadakan pembiasaan, tetapi di P5 dan di pembelajaran membaca itu adalah wajib. Oke, Pesado Barong di rumah. Kita menghadirkan kepala sekolah di sini dan juga adik-adik mahasiswa dan juga siswa sendiri, guru, ada dosen di sini, kita berbagi ya. Mungkin di sini dari adik mahasiswa tadi kan sudah memberikan gambaran, berikan pengetahuan, berbagi kepada adik-adik yang ada di rumah dan di studio. Tadi dari Ibu Lispi sudah menjelaskan bagaimana literasi itu. Mungkin ini bisa dijadikan acuan ketika adik nantinya dan Pesado yang ada di rumah ketika yang masih mahasiswa yang ingin jadi guru, ini loh tentang literasi di sekolah gitu. Nah, Ibu Lispi tadi dari sekian ke-28 episode sampai sekarang ini, literasi yang dibahas itu masih yang sebatas tekstual. Nah, di sini ada satu menarik podcast itu, Bu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, ini podcastnya dikelola oleh siswa atau guru dan bagaimana prosesnya itu, pembentukannya? Kalau podcast kami kan yang sebagai editing ya guru ya. Tetapi yang sebagai pelaksana tim ikut podcast ya. Ini anak-anak kebetulan dia sendiri. Hubungan kami misalkan Hari Raya Galungan. Kita kasih tema aja Hari Raya Galungan. Dia yang mencari sendiri, menggoogling sendiri apa itu Hari Raya Galungan. Langsung anak-anak sendiri yang berbicara lewat seperti inilah, ini live ya. Saya juga belum pernah melihat, cuman saya langsung di YouTube aja karena kebetulan pas on air live ya. Saya pas di rumah, mungkin pas kegiatan ada ada kegiatan mungkin pas Lokakarya saya mengadakan, karena kami mengadakannya setiap minggu ya, atau setiap bulan? Setiap minggu, kadang juga setiap bulan. Setiap minggu kami mengadakan podcast, dan terakhir kami melihat pada saat pertemuan Sekda seprovinsi Bali. Anak kami Dwi Hera itu biasa membawakan podcastnya ya. Kebetulan kami juga sekolah rujukan Google ya.
sekolah rujukan Google, kemudian kami talk show di depan Sekda se-Provinsi Bali. Ada manajer Google dari Indonesia dan ada manajer Google dari Australia. Kaget melihat tampilan anak-anak di depan. Karena apa? Karena gaya bicara anak-anak kami adalah biasa gitu. Artinya santai, tidak gemetar. Terus manajer yang Google yang di luar negeri ngomongnya begini, Bu, anak ibu akan menjadi anak yang hebat. Itu akibat latihan dari podcast. Nih. Jadi membiasakan anak-anak berbicara, kemudian berpikir kritis. Karena apa? Pada saat ada pertanyaan langsung lewat komentar di Google, langsung di-upload di Nextstick loh di Google itu, langsung anak-anak menjawab tanpa ada buku. Dia menjawab sesuai dengan apa pesan-pesan di awal. Ini loh Hari Raya Galungan, ini yang harus dipelajari seperti itu. Begini Bu, ini boleh dijadikan rujukan bagi sekolah-sekolah yang ada lainnya yang ada di Kabupaten Buleleng ya tentang podcast ini. Sebab ini penting. Yang pertama itu melatih mental. Satu, yang kedua melatih kesiapan siswa dalam menghadapi tema yang ditentukan. Satu, yang berikutnya adalah mempersiapkan diri siswa itu untuk terjun ke masyarakat. Sebab ketika ke masyarakat nanti dia bisa ngomong, bisa mengekspresikan apa yang ada dalam pikirannya. Ini kapan terbentuknya Bu podcastnya? Bulan Januari. Awalnya kan begini. Tahun ini maksudnya? Januari 2024. Awal itu bagaimana ya cara agar anak-anak memang betul-betul literasinya yang kreatif gitu. Kemudian kami sebagai kepala sekolah hanya sebagai eksekutor, tidak pelaksana. Cuman, Bu, bisa nggak menyediakan alat ini? Oke, saya siapkan dari dana BOS. Sehingga saya beli alat-alat yang begini masih tidak sebagus ini masih standar yang biasa. Oke, kita beli. Harus yang bagaimana? Kirim ke ini, saya bilang gitu. Saya lihat jenisnya, saya lihat di Siplah ya. Kalau kami ke sekolah kan harus mau belanja lewat Siplah. Kami lihat-lihat yang mana cocok, karena saya tidak tahu yang begini-begini. Yang tahu adalah waka kesiswaan kami, sehingga lumayan masuk, ada link antara waka kesiswaan dengan saya, majulah sebuah podcast itu. Mungkin baru pertama, tapi kami tidak menyombongkan diri. Oh ini loh podcast kami, enggak. Kami tetap berjalan, cuman kami kadangnya share ke teman-teman bahwa ini loh saya punya podcast. Tidak rekaman tetapi live. Tidak pernah rekaman kami, sehingga tahu kemampuan anak-anak. Kalau dengan rekaman kan kita bisa edit kurang, ininya kurang, itu enggak. Memang betul-betul apa adanya. Karena kami menginginkan anak-anak SMP itu tingkatnya memang apa adanya, tidak dibuat-buat. Sebentar lagi Dinas Kominfo Buleleng akan membuat video juga untuk kita. Dia kaget juga kita punya podcast, sehingga dia minta waktu. Kemarin sudah diskusi di sekolah kapan kita bisa menyiapkan siswa. Oke, fans Radio Barong di rumah, itu tadi awal mula berdirinya podcast di SMP Negeri 1 Sukasada. Ini poin penting dalam literasi ya, saya ulang lagi. Sebab literasi itu bukan hanya sekedar membaca, tapi mengekspresikan diri dari apa yang dipahami lalu diucapkan atau dideklamasikan atau dipodcastkan gitu. Jadi sebelum lanjut, silakan Kak Fajar, kita break dulu dan adik mahasiswa siapkan puisinya lagi sebentar ya. Oke. Petak lan ireng, ada lemah lan petang, ada lemat lan sitang,
ada dua gelan belok, ada sekanelan pokok. Anturu bindede sing nyidang, sing nyidang, sing nyidang. Lakar palasan, lakar ilang. Antum mekejang tu sing telah lakar sadaya. Ada masih pengiwa keluhan nerang jana, lawannya ya panangan sakewala untang Darmane itu sing nyidang, lakar kalang dharma sing nyidang, sing nyidang, sing nyidang. Lakar palasan, lakar ilang. Antum mekejang tu sing telah lakar sadaya. Ruwa bineda mula dadua, ane setata mula setata ada. Untuk melanjutkan lagi acara kita di sore hari ini, silakan Kak Edi. Oke, silakan Kak Prof. Ada yang ingin sampaikan, silakan. Ya, terima kasih Bu. Jadi saya beberapa kali menaruh apresiasi kepada guru, kepala sekolah mau bergabung bersama kita, atau ke radio lain, atau ke komunitas lain. Saya kira ini segelintir di antara ribuan kepala sekolah, pelatihan ini kan sama dengan kita membangun ekosistem literasi. Kalau kami di Kanal Sastrawan Parsial, kita akan bersambut
ada kepala sekolah yang akan menularkan kepada anak didik, sebagai guru itu akan menular terus, bibit akan terus tumbuh. Jadi saya bisa sampai dengan podcastnya juga dapat hari akan menjadi inspirasi bagi yang lain. Ini satu membangun ekosistem yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan melalui siaran ini tumbuh nanti ibu bapak kepala sekolah yang seperti SMP 1 Sader dan jalan. Jadi mahasiswa juga di praktisi yang cukup bersyukur. Adik-adik juga sangat bersyukur punya kepala sekolah, punya ibu guru yang concern luar biasa pada teruskan ya, jangan berhenti SMP dan SMA lagi, mahasiswa lagi dan seterusnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Itu tadi apresiasi dari Prof. Ardawan, pelaku sastra yang ada di Kabupaten Buleleng. Jadi kita lanjut dulu bincangnya ya. Kita langsung ke pelaku podcast itu sendiri dari adik siswa Putu Suyastini ya. Adik berapa menit durasi podcastnya adik? Kadang bisa lebih dari 1 jam sih kalau podcastnya tuh seseru itu, kayak bahas-bahas ya seru gitulah. Oke. Ada rambu-rambunya nggak? Maksudnya aturannya misalkan satu podcast itu berapa jam, lalu pertanyaannya sekian. Ada jeda nggak nantinya? Ada. Ada. Kalau jedanya tuh 10 menit, pertanyaannya tuh maksimal 20-an satu jeda tuh kayak gitu. Kadang juga nggak dibatasin sama sekali kalau lagi podcastnya tuh seru-serunya gitu. Ada meningkatkan atau menularkan podcast ke teman-teman tuh bagaimana strategi dari di SMP 1 Sader? Ada, pertama tuh saya contohnya dulu ya. Iya. Karena tuh saya dulu pertama kali podcast, habis itu saya kayak ngelarin kayak gimana sih podcastnya ini, seru apa enggak? Kadang teman-teman banyak nanya gitu, seru nggak sih podcastnya ini? Apa aja pelajarannya? Apa aja pertanyaan biasanya? Kayak gitu. Habis itu kayak ngelarin, bagi-bagi link keseruan podcastnya tuh ada di link tersebut. Jadi dibagi-bagiin itu gimana cara pembicaraannya, gimana aja pertanyaannya kayak gitu. Salah satu podcast yang sudah diikuti apa? Banyak sih. Salah satunya saja dulu. Pekan literasi. Pekan literasi. Oke. Dalam pekan literasi itu kita berbagi ke ke fans yang ada di rumah. Pekan literasi apa yang dibahas di podcast itu? Jadi di pekan literasi itu ada jeda semester, programnya jeda semester. Jeda semester ini kita disuruh literasi 1 buku. Itu maksimal sih semuanya ya. Habis itu kita diundang ke podcast buat nyeritain apa sih isi buku tersebut, apa contoh-contohnya, apa akibatnya. Terus kalau kita udah tahu, kita bisa diundang nih dari podcast tersebut. Kadang juga bisa kita nawarin diri kita buat diundang ke podcast tersebut. Jadi langsung aja nih kita ceritain apa aja sih bukunya di dalam podcast itu. Oke. Ada yang satunya ikut podcast itu? Belum. Oke, itu tadi dari pelaku podcast. Nah, untuk jeda sekarang silakan adik Firly bacakan puisinya dulu. Puisi membasuh jiwa yang keruh ya. Lagi ditodong. Udah dari tadi ya. Belum. Baru Puisi. Karawang Bekasi. Oh, Karawang Bekasi. Ini puisi yang lumayan challenging sebenarnya. Ini juga terinspirasi dari Bunda Putri. Dan kebetulan juga berkat Bunda Putri ketemu sama Ibu Denok waktu ini. Oh, sempat ketemu dengan ya. Iya, ketemu sama Ibu Denok karena Bunda mengundang beliau ke Art Center waktu ini. Jadi saya ketemu. Mantap. Waduh, tapi memang belum bisa se-perfect Bunda. Ini dia. Bunda, saya kira mendengar sekarang siaran kita. Ya. Ya, selalu. Live. Salam Bunda Putri dari kami. Halo Bunda. Pasti. Sumpah Kumbakarna, karya Denok Kristianti. Terkutuk Kanda Rahwana menculik Sinta adalah menculik Mestika kerajaan Ayodhya, meski atas nama cinta, bukan begitu laku kesatria. Kembalikan sang dewi ke pangkuan Sri Rama dan biarkan ku selesaikan
tidurku yang tertunda. 10 kepala Rahwana menentang kata Kumbakarna. Diumbarnya taring dalam mulutnya. Dan 20 tangan terarah ke satu titik. Medan laga! Kesana, sang adik mesti menuntaskan baktinya. Tak ada waktu bersilang kata. Kemarahan Sri Rama mengguncang bumi dan angkasa, membangunkan Hanoman, mengumpulkan bala wanara, dan dari 8 penjuru mata angin menyerbu Alengka. Bukan demi kanda Rahwana ku pertaruhkan nyawa, sebab Raja Durjana tak pantas dibela. Tapi tanah tumpah darah Alengka ku junjung tinggi hingga puncak suarga. Apa yang tak ku persembahkan bagi negeri? Seandainya panah Sri Rama memenggal kedua tanganku, ku pertahankan kerajaan ini dengan kedua kakiku. Seandainya dipenggalnya juga kedua kakiku, ku lawan dengan tubuh buntungku. Sumpahku pada Alengka. Perjuangan takkan usai sebelum kepala terlepas dari raga, sebab kesetiaan pada negeri hanya kepala taruhannya. Wah, saya yakin pendengar yang ada di rumah ini merinding mendengarnya ya. Ini yang dapat juara kemarin ya? Enggak. Ikut Ikut videonya ya? Oke. Juara kan? Oke. Ini puisinya Denok kan? Iya. Gimana kesan ketemu Denok penyair kemarin? Luar biasa, Ibu Denok sangat humble. Iya. Terus kan sebenarnya puisi ini saya jadikan tugas praktik di SMA waktu itu. Ada praktik kesenian. Saya bilang ke Ibu Denok bahwa saya terinspirasi dari Bunda Putri, karena saya menjadikan Bunda Putri role model tuh sejak SMP gitu. Jadi dulu itu rasanya sulit sekali bertemu beliau. Saya pernah DM Bunda Putri untuk mengirim, Bunda ini puisi saya gitu. Waktu itu saya lomba puisi bahasa Bali. Saya mengirim, menurut Bunda bagaimana? Tapi sulit sekali rasanya. Setelah itu saya berkesempatan untuk menonton di acaranya Bunda yang mendatangkan banyak sastrawan. Di situ saya mencari Bu Deno. Saya bilang, Ibu, saya membacakan puisi Ibu terinspirasi dari Bunda. Terus saya dikasih nomor WhatsApp-nya Bu Deno, disuruh mengirim, coba kamu kirim gimana cara kamu membacakan puisi gitu. Jadi terus ketemu Bunda di sini dan membacakan puisi di depan Bunda itu suatu Gimana? wah gitu. Itu sangat bertahun-tahun yang lalu berharap ketemu Bunda membacakan puisi dan baru terwujud ketika di kuliah, itu sangat luar biasa. Gitu. Oke, mungkin Bunda sudah mendengar cerita adik mahasiswa ini ya. Mungkin Bunda dan saudara di rumah, Bunda Putri Swastini izin hari ini bulan Bung Karno ya, jadi ada banyak kegiatan dan mungkin juga persiapan lomba kita di bulan Agustus. Ini perlu saya informasikan bahwa pada bulan Agustus ini dan pendaftarannya sudah mulai dari sekarang. Ada lomba seni membaca puisi yang batas usianya 19 tahun, ya Prof ya, 19 tahun. Minimal 19 tahun. Dia membacakan puisi diiringi dengan videonya, dikirimkan ke link yang sudah disediakan, lalu dicari 25 terbaik dari video itu untuk final nanti pada tanggal 11 Agustus gitu, dan akan dicari 10 pemenang dari itu dengan total hadiah 10 juta gitu. Jadi pesado yang ada di Barong dan adik-adik yang berusia 19 tahun ke atas silahkan gabung ke Yayasan Dana Punia. Di sana cari linknya, di sana sudah ada flyer kami lomba seni membaca puisi Aku Melihat Indonesia karya Bung Karno gitu. Ingat total hadiahnya 10 juta rupiah, ini bukan main-main ya, untuk 10 pemenang. Oke, itu tadi karena kita adalah Gita Sastra, kita akan membicarakan sastra dan literasi sebab
literasi tanpa sastra dan sastra tanpa literasi itu tidak mungkin terjadi. Oke, tadi kita akan lanjut ke Ibu Kepala Sekolah, Ibu Lispi. Begini Bu, sekolah Ibu kan rujukan Google. Bagaimana sekolah Ibu bisa dipilih ini gitu? Itu juga bagian dari literasi digital. Bisa dijelaskan Bu ke penser di rumah Bu ya? Awal itu sebenarnya dari guru-guru. Kita punya Chromebook yang banyak, sebanyak 153 terbesar di Bali, Ya. Di Buleleng. Itu adalah hasil dari diberikan oleh kementerian, kemudian yang 138 itu dari dana Dak, ya. Nah, itu dari awal itu COVID, kami hanya belajar guru-guru saja. Guru-guru bagaimana yang namanya setiap belajar itu kan sebuah literasi juga, Iya. ya. Bukan hanya membaca buku, literasi itu. Belajar di digital juga literasi, karena satu, bagaimana menggunakan IT itu dengan baik, karena Chromebook berbeda dengan laptop. Di sana setelah itu kami berpikir, banyak anak kami yang tidak mampu. Kenapa anak-anak yang tidak mampu diajak ke sekolah untuk belajar? Karena kalau dengan HP saja satu, dia tidak bisa membeli kuota. Terkadang anak-anak kami HP juga tidak punya. Sehingga kami ajak ke sekolah, dari sana anak-anak luar biasa interaksinya dengan media. Karena dengan Chromebook itu anak-anak tidak bisa googlingnya seperti laptop, karena Chromebook itu hanya boleh dengan akun belajar ID. Sehingga akun belajar ID SMP 1 Kesada sudah 100%. Anak-anak kami semua aktif karena dengan menggunakan Chromebook. Dari sana menggunakan Chromebook itu langsung linknya ke Kemdikbud, langsung terlihat di Google. Oh, sekolah ini kok setiap hari Chromebooknya itu aktif gitu loh. Akun belajar ID-nya kalau di Kemdikbud kan akun belajar ID SMP 1 Kesada kok aktif ya. Datanglah Google ke sekolah. Melalui Bapak Sekdes Ibu Bagus Surya Brata, Ibu disiapkan akan menjadi sekolah rujukan Google. Harus melaksanakan bootcamp dulu. Nah, bootcamp, setelah bootcampnya selama 6 hari, guru-guru kami harus punya sertifikat Google L1 sebanyak 25% dari jumlah guru, karena jadi harus 18 orang. Nah, guru-guru kami biasa mengajarkan dengan menggunakan Chromebook. Jadi aktif terus, anak-anak aktif juga. Anak-anak itu kalau dikasih Chromebook otomatis dia berliterasi. Googling dia di sana, lihat Google semua, dia sudah tidak perlu lagi membaca buku. Sehingga kalau kami katakan pembiasaan membaca buku juga penting, tetapi dengan digital juga penting, luar biasa lagi anak-anak mendapat ilmu. Seperti itu, sehingga kami terus terbangkitkan sesuai dengan moto Sekolah Penggerak yang saat ini itu rohnya adalah pembelajaran berdiferensiasi dan digitalisasi. Di sanalah kami mulai punya akses sedikit bahwa kami harus memperlihatkan global kami di SMP 1 Kesada adalah digital. Di sanalah kami terus belajar, akhirnya dengan meningkatkan terus, karena kami dengan sekolah Google bukan hanya oh ini sekolah Google loh, enggak, tapi betul-betul berproses, karena kami harus selalu setiap minggu itu ada pertemuan, nah anggaplah seperti tes itu antara Google pusat dengan kami lewat daring seperti itu. Setelah itu Google turun, melihatlah anak-anak kami. Kami tidak pernah setting loh. Google itu datang tidak pernah nelpon, Bu saya mau ke SMP 1, enggak. Dia langsung datang, Bu kami tidak bisa setting, bisa apa adanya. Oh ya, justru itu yang dilihatlah anak-anak kami, ditanyakan anak-anak, dia kaget, luar biasa penggunaan Chromebooknya, anak-anak kami literasinya sangat luar biasa. Seperti itu, sehingga sekarang kami mendapat di bulan Maret udah kami terima sebagai
kandidat sekolah rujukan Google satu-satunya di Bali. Baru kandidat, karena kami belum menyelesaikan sertifikat L2. Dalam proses kami sekarang mengikuti sertifikat L2, maka kami akan menjadi sekolah rujukan Google. Kami sekolah itu semua punya perbedaan. Kalau mungkin sekolah lain itu akademiknya yang diluncurkan lebih baik, kalau kami adalah digitalisasinya, yaitu yang pertama dengan literasi digital. Di sekolah lain literasi digitalnya tidak nancep, di kami nancep. Oke Bu Lisbi, apa namanya, apa sih sisi positif dari sekolah rujukan Google nih Bu? Semua mau bergerak di digital. Artinya begini, tidak lagi ada guru-guru kami yang males, nggak mau lo pakai laptop. Guru-guru kami sudah terbiasa kalau ke sekolah kami, karena sistem Chromebook kami adalah mobile, jing-jing Pak. Tidak ada belajar di lab komputer, tetapi dia akan membawa sendiri ya. Perlu, anak-anak perlu berapa? Bu, saya perlu Chromebook loh untuk belajar, silakan ambil. Sehingga kami punya tim yang melayani anak-anak untuk mengambil Chromebook. Anak-anak perlu apapun, Chromebook itu memang digunakan untuk anak-anak. Sehingga kami sudah, kalau dikatakan 100% digital, udah pasti. Kalau guru-guru kami yakin dengan apapun ditanyakan, oke, gitu ya. Oke Kak Fajar, ini diskusinya seru sekali ini. Kayaknya kita break dulu dengan 2 lagu Kak Fajar. Adik minum sedikit. Kalau bisa goreng, api menjalar dari sebuah kapal, jerit ketakutan keras melebihi gemuruh gelombang yang datang. Sejuta lumba-lumba mengawasi cemas, risau camar membawa kabar. Tampomas terbakar, risau camar memberi salam. Tampomas 2 tenggelam. Daging terbakar terus menggelepar dalam ingatan. Hatiku rasa bukan tak
takdir Tuhan, karena aku yakin itu tak mungkin. Korbankan ratusan jiwa mereka yang belum tentu berdosa. Korbankan ratusan jiwa demi peringatan manusia. Korbankan ratusan jiwa mereka yang belum tentu berdosa. Korbankan ratusan jiwa demi peringatan manusia. Bukan itu, aku rasa kita pun tahu petaka terjadi karena salah kita sendiri. Datangnya pertolongan yang sangat diharapkan, bagai rindukan bulan, lamban engkau pahlawan, celoteh sang jaman. Bermacam alasan tak mau kami dengar, di pelupuk mata hanya terlihat api dan jerit penumpang kapal. Sebuah kapal bekas terbakar di laut lepas. Untuk penumpang terjun bebas, beli lewat jalur culas. Hati siapa yang tak panas? Kasus ini wajib tuntas. Koran-koran seperti amblas. Pahlawanmu kurang tangkas. Cukup tamat bilang naas. Kecil kuyup menggigil, menahan dingin tanpa jas hujan. Di simpang jalan tubuh pancoran, tunggu pembeli jajakan koran. Menjelang maghrib hujan tak reda, si Budi murung menghitung laba. Surat kabar sore dijual malam. Selepas Isa melangkah pulang, anak sekecil itu berkelahi dengan waktu demi satu impian yang kerap ganggu tidurmu. Anak sekecil itu tak sempat nikmati waktu, dipaksa pecahkan karang, lemah jarimu terkepal.
lagi menunggu. Si Budi sibuk siapkan buku, tugas dari sekolah selesai setengah. Sanggup kasih Budi diam di dua sisi. Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu demi satu impian yang kerap ganggu tidurmu. Anak sekecil itu tak sempat nikmati waktu, dipaksa pecahkan karang, lemah jarimu terkepal. Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu demi satu impian yang kerap ganggu tidurmu. Anak sekecil itu tak sempat nikmati waktu, dipaksa pecahkan karang, lemah jarimu terkepal. Sore hari ini di harus gimana sastra ini Oke, terima kasih Kak Fajar. Oke, sekarang diskusinya lebih fokus ini ke sastra ya. Tadi kita ke literasi, kita sekarang ke sastra. Mungkin literasi diskusi ini saya lebih melibatkan Ibu Kepala Sekolah ini. Gini Bu, bulan-bulan terakhir ini marak berita bahwa sastra itu masuk kurikulum. Sastra masuk kurikulum, setelah itu ada pro kontra, tapi kita tidak permasalahkan pro kontra itu. Tapi saya ingin menanyakan, kemarin di bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu kadar sastranya itu hanya dari 100% hanya 5% saja sastra. Nah, sekarang ada kurikulum sastra masuk kurikulum. Di sini ada pertanyaan besar gitu. Bagaimana kesiapan sekolah menyediakan guru-guru bahasa, baik bahasa Bali, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris untuk menghadapi ini gitu. Sebab ini akan segera diperlakukan mungkin tahun ajaran baru ini gitu. Kalau kami belum begitu mendengar Pak, mau sastra itu dimasukkan lebih banyak poinnya di mata pelajaran, tetapi sebenarnya di mata pelajaran itu kan sudah include ya bahasa dan sastra Indonesia. Cuman mungkin di capaian pembelajarannya itu sastranya kurang dipahami banyak oleh gurunya Sebenarnya begini, kalau menurut saya itu mungkin di capaian pembelajaran itu sudah ada tentang sastra, cuman karena guru tidak memahami bahwa sastra itu yang bagaimana sehingga dia hanya sekedar lewat saja gitu. Kalau saya sih, kalau daripada hanya belajar bahasa Indonesia teori-teori aja, kan kalau dikatakan tidak bermanfaat nanti marah lu gurunya. Bermanfaat, tetapi kalau sastranya lebih banyak kan bermanfaat dalam kehidupan anak-anak gitu. Kalau saya setujunya ya sastranya mungkin bahasa Indonesia, bahasanya mungkin dari segi teorinya 50%, sastranya mungkin 50%. Nah, bagaimana cara mengkemas? Sekarang itu kan bagian daripada akademisi juga kan.
bagaimana melatih guru-guru agar memahami tentang sastra. Dia kan terkadang saya juga berpikir guru bahasa Indonesia tidak bisa membaca puisi kan gitu ya. Hanya tahu teori kan gitu. Sama seperti saya, teori nggak tahu tapi baca puisi bisa. Ya, kalau belajar masih bisa. Karena saya percaya, karena saya waktu SD sering baca puisi. SD sampai SMA, karena saya di Denpasar SMA-nya, kemudian Sastra Indonesia UNUD sering mengadakan lomba-lomba baca puisi seperti itu. Tapi sekarang udah lama, udah mungkin udah lupa gitu ya. Anda selalu pondok kayak gitu. Pasti kalau dibuka lagi lembarannya bisa. Harus baca lagi, harus belajar lagi. Sekarang kan di mana ini udah bisa. Gitu. Jadi kalau saya sih setujunya ya seperti itu. Misalkan di puisinya, di prosanya. Sekarang kan lagi ngetrennya pantun. Sastra itu pantun itu kan juga termasuk sastra gitu loh. Setiap kegiatan berpantun siapapun, sehingga memang sastra itu juga penting gitu ya. Cuman sekarang kembali ke gurunya, personelnya, kemudian akademisi yang harus memberikan peluang bagaimana capaian pembelajaran apa yang harus dicapai, kemudian dari Puskur, pusat kurikulumnya ya, dari kementerian, ditambah mungkin di capaian pembelajarannya apa. Tapi kalau saya lihat capaian pembelajaran yang baru ya masih sekian, mungkin di tahun yang mendatang, kalau memang tahun ini dilaksanakan seperti itu, kebetulan kami akan membedah, menyusun TP dari CP sehingga mana yang diperbanyak. Kalau saya setuju dengan sastranya, bukan saya tidak senang bahasa Indonesia, saya adalah bahasa Indonesia paling saya sukai dulu, dan pelajaran bahasa Indonesia itu dengan matematika seiring sejalan nilainya biasanya itu. Sehingga kalau sekarang sastra kan memang betul-betul anak-anak paham. Saya nanti akan menjadi baca puisi ini loh. Saya akan menulis prosa. Kemudian saya akan membuat pantun. Bukan sekedar teori gitu ya. Jadi ya memang betul-betul nanti siswa-siswa kita tahu bagaimana menyusun. Kalau kami terus terang, karena kalau pendidikan zaman dulu tidak dipaksa dengan sastra, menyusun pantun pun susah, walaupun dikasih tahu teorinya AA atau AB seperti itu, tetap nggak bisa. Kemampuan itu yang kita nggak punya. Tetapi kalau kita katakan nanti mau nyusun pantun itu, kemudian puisi, itu kan juga bisa dipakai sebagai suatu pekerjaan nantinya ya. Jadi sastrawan itu kan juga suatu profesi nantinya itu. Sehingga kalau saya sih lebih setuju sastra dengan ini 50%. Begini Bu, sastra masuk kurikulum ini ternyata baru disadari oleh pemerintah dari beberapa kajian yang saya baca bahwa tingkat humaniora anak itu rendah sekali. Nah, ini bisa ditingkatkan dengan pembelajaran sastra. Makanya sastra itu ditetapkan akan masuk kurikulum mulai tahun pelajaran depan. Nah, sekarang permasalahannya sastra itu kan banyak, ada puisi, ada cerpen, ada novel dan sebagainya. Sedangkan di sisi lain guru yang praktisi itu jarang ada. Nah, bagaimana mungkin misalkan kalau memang ini tiba-tiba sudah harus dimasukkan, bagaimana menyikapi menyiapkan pendidiknya untuk menghadapi itu, Bu? Kalau saya, karena saya sebagai leader, pasti akan saya mengadakan pelatihan, memanggil praktisi khusus untuk guru-guru bahasa Indonesia, dan itu pun nanti pasti MKKS sebagai leadernya, kepala-kepala sekolah nanti akan menyampaikan ke MGMP bahasa Indonesia. Di satu MGMP Kabupaten Buleleng khususnya bahasa Indonesia akan mengadakan pelatihan tentang sastra yang memanggil sastrawan-sastrawan agar guru-guru itu bisa gitu. Sehingga kalau guru udah bisa kan bisa mengajarkan ke murid. Tapi kita kembali bukan membedakan guru muda dengan guru tua. Tapi anggaplah seperti guru-guru angkatan saya itu kan udah masuk ke otak itu agak lambat gitu. Sehingga kita pakai yang muda. Karena ke depan kan dia yang memegang. Kalau saya begitu di SMP 1 Sukasade, yang muda akan saya kembangkan ke depan, yang tua mengajar sudah luar biasa. Seperti itu, jadi harus ada pelatihan khusus.
Gimana Prof nih Prof? Ya, kalau saya agak tradisional cara berpikirnya. Kalau dikembalikan ke yang dulu kan ada upaya untuk memisahkan antara guru sastra dan guru bahasa Indonesia. Sehingga yang mengatakan sastra memang guru sastra. Selama ini kan kadang-kadang guru bahasa merangkap karena jamnya kurang sastra, sehingga sastra dengan boleh dikatakan bagi kerakap di batu, pembelajaran kurang efektif. Saya kira juga bisa cukup dengan tadi ada pelatihan dan ada kolaborasi antara guru secara akademik dan guru secara praktisi diundang seniman sekolah. Kemudian dengan begitu bukan punya anak saja yang akan terjangkit virus dari sastra dari praktisi, tapi guru-guru mereka ada keinginan untuk belajar walaupun tidak instan langsung begitu pelatihan langsung menjadi guru sastra yang baik. Tapi kan proses, jadi proses. Kalau saya belajar mencintai puisi, melihat di Google, melihat di YouTube, puisi, mulai menyenangi, karena apresiasi kan dari dasar menyenangi. Kalau tidak menyenangi, tidak ada upaya menghargai. Kalau sudah senang, kok enak, ya. Nah dengan enak itu mereka akan mengalir. Itu saya kira harus perlu proses. Tidak bisa sastra langsung kurikulum langsung simsalabim di sekolah guru-guru sastra kan nah ya. Karena sastra itu boleh katakan tereliminasi di Indonesia dan dibandingkan dengan olahraga dan sebagainya kan sangatnya orang suka olahraga. Nah tapi itu kodrat kita, walaupun misalnya sekian persen yang pakai sastra itu bukan hambatan bagi dunia persekolahan. Ruang sudah diciptakan, sastra masuk kurikulum. Ya sekarang kita walaupun persentasenya tidak langsung menjadi 90% ya, dari 15 menjadi 35 saja. Proses nanti pada akhirnya mereka tidak ada sastra kerinduan. Ada kok tidak ada sastra ini menjadi sebuah kerinduan. Saya kira itu Mas Edi. Oke, begini Bu. Kita ini di Gita Sastra ini membuka peluang bagi semua pecinta sastra yang ada di Kabupaten Buleleng. Mungkin besok-besok jika ada sastra masuk kurikulum, mungkin Ibu bisa arahkan anaknya ke sini, kita belajar bersama, kita live bersama. Dan juga kebetulan di sini ada ibu gurunya ini ya. Tadi kita sudah berbincang dengan anaknya, dengan kepala sekolahnya, dengan mahasiswa, dengan profesor. Sekarang kita akan berbincang dengan ibu gurunya. Ibu guru siapa namanya Bu? Nama saya Ibu Ayu Lepang Kristina. Sudah pernah kesini juga? Iya. Gini Bu, sastra masuk kurikulum kira-kira dari segi guru siap nggak? Siap-siap saja, apalagi sudah kepala sekolahnya ingin mendatangkan pelatih gitu, pelatih sastra. Jadi kan saya banyak ilmu jadinya. Jadi banyak keuntungan untuk saya sebagai guru muda. Jadi akan memegang sampai tua gitu mungkin Pak ya. Jadi 30 tahun. Jadi banyak ilmu, jadi baguslah kedepannya untuk saya juga karena akan terus jadi guru seperti itu. Ya. Esensi sastra ini penting ya, dari kajian dari Kemendikbudristek bahwa selama ini ketika pembelajaran sastra skalanya sangat kecil di dalam pembelajaran, daya humaniora, daya berinteraksi akibat dari terlalu masifnya digital, maka membuat anak-anak menjadi agak menyimpang gitu dari segi perilaku, ada penyendiri gitu, sehingga menimbulkan ada bunuh diri dan sebagainya. Ini baru disadari oleh pemerintah setelah ada beberapa kajian dan penelitian, sehingga memutuskan bahwa sastra itu akan masuk kurikulum gitu. Ini untuk mengantisipasi hal-hal negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan digital yang terlalu masif gitu. Harus imbang ini antara digital, sastra dan ini humaniora. Mungkin ini pertanyaan terakhir untuk Bu Lispi. Ibu sudah ada podcast, setelah itu sekolah rujukan Google. Mungkin banyak sekolah ini yang mendengarkan live kami di sini, atau mungkin banyak yang ingin tahu sih
Apa sih trik-triknya ini dalam menjadi leader untuk bisa seperti ini? Bisa berbagi nggak Bu ke ibu kepala sekolah yang ada di rumah dan yang ada mendengarkan di sini? Triknya yang pertama itu adalah sebenarnya mulai dari kita. Disiplin itu kan ada di leader dulu. Ya, di leader. Ya. Kalau kita jadi leader itu minimal role model bagi guru kita. Itu yang utama saya pegang. Kemudian yang kedua itu adalah menekankan disiplin kepada Bapak Ibu guru. Artinya apa? Agar di dalam pembelajaran di kelas kan banyak, kalau kita katakan bukan mengatakan tidak mau mengajar, tidak, tetapi masuk ke kelas itu kan lambat-lambat. Iya. Artinya lama prosesnya. Kalau saya kan ingin menekankan itu dulu ke guru. Ya. Kalau sudah guru udah bisa kita kuasai untuk disiplin, maka arah kita ke anak-anak. Anak-anak apa yang ingin kita berikan untuk anak-anak agar betul-betul terlihat bahwa ini adalah sekolah rujukan Google. Ini adalah sekolah penggerak. Itu kita tidak ingin dilihat oleh atasan, tapi kita ingin dilihat oleh masyarakat yang merasakan gitu. Kalau di Sukesade itu kan masyarakat yang sudah merasakan, oh SMP 1 Sukesade itu sudah sangat luar biasa, khusus di Kelurahan Sukesade. Kalau kami mengatakan di Kabupaten Buleleng kan belum tentu terbaik gitu. Cuman karena kami sekarang punya sekolah Google, menjadi sekolah rujukan Google, menjadi sekolah penggerak, itu basisnya yang kami tekankan adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Artinya murid tidak akan mendapat kekerasan di sekolah kami. Murid terlayani dengan baik dan murid dapat beraktivitas sesuai dengan polanya anak-anak, itu saja. Itu yang menyebabkan itu yang sebagai leader kami harus lakukan dulu, ya, memberikan pembelajaran buat guru, membersamai selalu guru. Jadi saya jadi kepala sekolah tidak hanya duduk di belakang meja, tetapi selalu bersama dengan guru. Itu harus saya lakukan, karena kalau guru merasakan bahwa dibersamai oleh kepala sekolah, dia akan menambah semangat. Itu motivasi saya. Oke, bagus sekali. Itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan ke Bu Lispi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Lispi ini inspirasi kita semua, baik guru, baik sekolah penggerak maupun non penggerak, sehingga kita bisa memajukan pendidikan kita. Oke, untuk berikutnya kita akan diskusi dengan adik-adik mahasiswa. Adik mahasiswa, kan pembelajaran di kampus itu sastranya berapa persen sih dalam mata kuliahnya itu yang didapatkan? Di semester. Mungkin Prof yang tahu ya. Iya. Dari silabus, berikan rapat prodi, itu kita dapat persentase 30%. Ada linguistik, ada pembelajaran bahasa dan sastra. Terima kasih, saya punya asisten ya. Terima kasih asisten. Saya jadikan asisten untuk di Adula Baru. Jadi sekitar 30%. Jadi itu terkontribusi menjadi sejarah sastra, ada teori sastra, ada puisi, ada kritik sastra dan sebagainya. Ini berimbang. Jadi nanti ke depan ini baru jatah sekian. Jadi seimbang antara pengajaran bahasa sama ilmu bahasa itu seimbang, sehingga dengan 30% lumayan banyak itu sudah untuk pembelajaran untuk di kurikulum untuk menjadi sarjana itu. Jadi dengan demikian maka di kampus kita dapurnya calon guru kita kondisikan, nanti ke lapangan juga tumbuh guru bahasa dan sastra yang baik. Saya boleh tanya nggak sih? Oke, silakan. Ya. Jurnalistik itu termasuk sastra juga nggih? Oke, ini ahlinya. Ya, kalau ibu udah tahu cuma mancing-mancing di Aircrow ini.
Nanti saya akan bertanya lagi. Kalau sastra itu dominan ada imajinasinya, sebuah karya subjektif dengan imajinasi, dan sastra itu punya karakteristik fiksi. Jadi jangan salah. Jadi kadang-kadang fiksi itu kan disebut hayalan. Enggak. Kan sastra adalah kayak hayalan. Enggak. Kan sastra adalah kayak rekaan. Maksudnya fictionality itu rekaan. Jadi karya sastra itu karya fiksi. Kalau jurnalistik karya semi ilmiah. Jadi jurnalistik itu biasanya di dunia pers itu ada mata kuliah di kampus namanya mata kuliah pengantar jurnalistik, ada peliputan. Pilih belum dapat ya, semester 5 baru peliputan, nanti mereka meliput kegiatan dari magang di mana beberapa wartawan ya magang layaknya seperti jurnalis itu Ibu. Sudah itu satu lagi pertanyaan, bukan pertanyaan sih. Suatu saat apakah Gita Sastra siap ke sekolah kami? Sangat siap. Saya jawab sangat siap 3 kali lipat. Ya, karena kalau kami punya waktu, kami ingin berbagi praktek dari Gita Sastra kepada anak-anak kami, karena juga itu kan linknya juga dengan literasi, sehingga anak-anak kami tahu. Ini mungkin sudah didengar oleh Bunda Putri, siap kami dan kami siap untuk tidak dibayar. Betul loh, begini. Ya, siap. Satu itu kami ketakutan kami finansial mengundang, karena begini, di dana BOS itu kan kesulitan mengatur apa artinya membayar honor narasumber gitu. Nah, kecuali memang undangan kami khusus umpama kalau kami dalam satu, misalkan seperti Pak Edi gitu, kan sulit kami bayar. Ya. Tapi kalau Bapak dari dosen, kami bisa bayar. Tidak usah ada diskriminasi Pak Edi. Pokoknya ada artinya, karena begini, aturan itu kan karena kita mengundang narasumber untuk berlatih anak-anak di literasi. Itu memang sudah ada untuk narasumber kalau di luar satu atap. Tapi kalau Pak Edi sekarang udah bukan satu atap lagi karena sudah SMK. Itu Pak aturannya. Cuman karena anggaran itu adalah kalau sudah masuk di RKAS. Tapi kalau belum masuk di RKAS kan kami tidak bisa mengeksekusi itu. Sehingga kalau memang kami bisa mengundang tanpa ada finansial, itu kami kan melatihnya di keinginan kami melatih di ekstrakurikuler. Karena kami ingin membentuk ekstrakurikuler kesastraan. Kalau contohnya kalau ekstrakurikulernya misalkan itu adalah bukan ASN di Disdikpora, kami kan bisa mengalokasikan dana pembayaran guru ekstrakurikuler itu. Sehingga kami menginginkan memang ada satu hal khusus di sekolah kami itu, kalau kami ada lomba puisi tidak nyomot dari murid, tapi memang sudah terstruktur, oh ini loh ekstranya anak-anak ini kita ambil. Juga ingin memberikan kecintaan anak-anak terhadap sastra, itu aja sih. Itu diskusinya. Jadi kami siap, jangan sampai beban honor menjadi momok untuk tidak mengundang kami. Kami siap, nanti sediakan waktu, metkan dengan waktu kami, bukan saya pribadi, mungkin Pak Edi ada, Bunda Putri ada. Begitu komen kapan ya kita pasti akan terjun ke lapangan. Kami senang bersinergi dengan banyak pihak, dan itu akan menjadi upaya untuk membangun ekosistem literasi yang lebih baik. Terima kasih Bu Kepala Sekolah. Tepuk tangan untuk Pak Kepala Sekolah kita yang sangat berkristik. Iya, Ibu Misti Ismawantini, Kepala SMP Negeri 1 Sukasada. Oke, sebelum parade puisi, break dulu Kak Fajar. Atau lanjut dulu? Lanjut aja, waktu lanjut. Lagi 15 menit. Lagi 12 menit. Oke, sebelum ke parade puisi ini dari adik mahasiswa dulu ini. Bagaimana adik menyiapkan diri sebagai pelaku sastra nantinya ketika sudah tamat, Dek?
Kalau saya lebih ke tidak menyimpan ilmu yang saya punya sih, nggak menyimpan ilmu dan minat dan bakat. Jadi lebih ke memberi, menyebarkan terhadap anak-anak nanti gitu. Oke. Apa namanya? Dari segi kan di mahasiswa kan mengisi ilmu, ngecas di depan ini ya, ngecas ilmu dulu di universitas lalu nanti disebarkan. Nah, ilmu-ilmu yang sudah didapatkan ini kira-kira sudah siap nggak untuk disebarkan? Kalau sekarang mungkin belum sepenuhnya siap ya, masih seumuran jagung, masih perlu banyak belajar. Oke, sebelum parade puisi tadi Ibu Lispi mengatakan ingin berkolaborasi dengan kita sungguh siap ya. Kalau literasi dan numerasi mungkin nanti Ibu bisa hubungi nih Bapak Wayanarti ke Prof ya. Nah, di sana dia literasi akar rumput dia Bu. Tinggal undang saja dan bisa tidak berbayar kok dengan Bapaknya. Setelah itu dari segi sastra di sini kita cerpenis ada, dari segi puisi juga ada, teater juga ada, Fakultas Satrio. Mungkin jika memang memerlukan tenaga kami, kita matchkan waktu, diundang, dan sekali lagi seperti yang dikatakan Prof, jangan sampai dana itu jadi momok untuk tidak berkembangnya sastra ke sekolah gitu. Kita siap berkolaborasi. Mungkin ini di sini Bunda Putri mendengarnya. Nggak perlu mampu kopi kamu ya. Kalau kopi saya sediakan, kalau air saya sediakan. Di samping itu kalau kami ke sana pasti berbekal oleh buku. Ya, sip. Itu masalahnya. Jangan ragu ya. Oke, sekarang waktunya adalah parade puisi. Jadi siapa yang dari adik-adik yang duluan ini? Satu puisi aja silakan. Satu-satu masing-masing. Puisi Bali boleh. Puisi apa aja boleh, silakan. Yang Bali boleh ya. Sokasi oleh Igede Nale Antara. Jani zaman globalisasi, ne di tengah campah jak di sisi. Polone puyong mebet bak misi, bedek-bedek peragat emosi. Diolas ada beslebihan aksi. Suka kupingnya ningah makisi-kisi. Yen basange tonden misi, mai ngungsi kapasisi ngale nasi. Gaya batas mare bisa nyuwun sokasi. Gaya batas mare bisa nganggo dasi. Gaya batas mare bisa cara polisi. Mirip yen man posisi ne bergengsi. Sing bungan kolusi terus korupsi. Stres sing mangrasi. Pamupet makremasi. Kone darmane mejaya-jaya. Tongude laksanane tuna dharma. Ulang sampan lima pecil-pecilang kanti mo melila cita kone. Di tahun melalung musuh-musuhin. Kone saji sesari tulus ke atur. Agam alit meyasa dharma. Tong udah lebihan babede mecok alis kanti ngemik-mik. Sambat-sambat sangkan rainan mekejang mal. Kone nakliunan kone dikengkene nyambat sastra yen tuara jalanang tanpa guna. Warane wantah nyalanang isi kalender isine endo nudi kone. Oke.
Oke, berikut adik betul. Deg-degan nih. Rumahku, karya Khairil Anwar. Rumahku dari unggun timbun sajak, kaca jernih dari luar segala nampak. Kulari dari gedung lebar halaman, ku tersesat tak dapat jalan. Kemah ku dirikan ketika senja kala, di pagi terbang entah kemana. Rumahku dari unggun timbun sajak, di sini aku berbini dan beranak. Rasanya lama lagi, tapi datang aku tidak lagi meraih petang. Biar beleleran kata manis madu, kita menagih yang satu. Prof, gimana nih Prof pembacaan kedua puisi adik-adik ini Prof? SMP sudah bisa baca puisi berdiri, luar biasa. Jadi proses panjang, belajar lagi baca puisi, tadi sudah penghayatan, sudah lumayan. Dan puisi bagus itu. Pak Nala Antara itu Majelis Kebudayaan Bali, dia pelaksana harian Gede Nala Antara itu pembina bahasa Bali di Provinsi Bali, orang penting itu. Apalagi tadi Khairil Anwar, rumahku itu di Tengare menjiplak Woning Lus. Jadi padahal bukan jiplak, cuma mengadaptasi. Rumahku Woning Lus itu luar biasa. Sudah bisa memilih puisi-puisi yang baik untuk dibacakan. Nanti belajar membaca puisi-puisinya Bu Putri Swastini. Ada adik itu 20 pemenang sudah ada. Videonya sudah ada adik. Kalau mau minta nanti minta pada Kris, ya kasih kirim ke Bu Kepala Sekolah. Ya, 20 pemenang yang video itu termasuk Vili, termasuk Mita Ibu. Itu ada video-videonya, baca belajar. Bukan meniru, belajar, membandingkan. Oh ini loh Vili kok dikatakan hebat, kok dipilih dari juri, kok Meta kok dipilih dari juri, gimana sih kehebatannya. Nanti Anda tampil dengan karakteristik diri sendiri. Krisna juga termasuk pemenang. 10 pemenang dari kelas A. Luar biasa video-videonya. Tanpa campur tangan dosen, itu luar biasa ya. Nanti belajar dan terus belajar. Saya sendiri nanti tanggal 22 Juni baca puisi di nonton ya Ibu ya, di Taman Bung Karno. 22 Juni. Ya 22 Juni ada pagelaran budaya. Itu ada seni tradisional 50%. Model termasuk Bunda Putri Swastini juga baca puisi. Nah kan lihat masa kakek-kakek boleh saya kok masih juga letah ganyang untuk baca puisi, karena puisi adalah suplemen bagi jiwa raga. Baca puisi luar biasa. Iya, puisi juga enak, tambah segar daripada minum pil. Lebih baik baca puisi tambah segar. Ya, terima kasih. Mungkin Ibu Kepala Sekolah mau bacakan puisi. Wah, saya belum berani. Oke, karena ini sudah lama waktunya. sudah Mungkin ada yang ingin disampaikan Bu Lespi kepada pemirsa di rumah. Satu aja. Iya. Jangan lupakan sastra. Karena sastra itu adalah hidup di jiwa. Iya. Dan sastra membasuh jiwa yang keruh. Oke, Bes Radio Barong yang ada di rumah dan di studio. Itu tadi perbincangan kita dari literasi hingga ke sastra. Dan ini perbincangan yang sangat hangat buat kita ya. Oke, demikian obrolan kami di Gita Sastra La Barong, dan waktu saya kembalikan ke Kak Fajar. Nanti saya beri Terima kasih Kak Hadi. novel saya ya. Muda cinta La Barong didengar di mana-mana. Semua orang pasti mengenalnya.
promosi bagi semua usaha. Jangan rencana yang lagi. Attention, attention, please let us have your attention. Yes,